Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan bab 4 yaitu mengenai komponen input, proses, output dalam sistem media penyimpanan. Jadi di sini ada bab 4 yaitu tentang komponen input, proses, dan output dalam sistem media penyimpanan. Dalam konteks sistem komputer terdapat konsep dasar yang dikenal dengan istilah input, proses, dan output. Ini merupakan bagian utama dari proses komputasi yang melibatkan berbagai komponen. Nah, input adalah bagian penting dari setiap sistem komputer. Perangkat input yaitu seperti keyboard. Keyboard terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang satu ada kunci alfanumerik. Kunci alfanumerik terbagi lagi menjadi beberapa, yaitu kunci huruf, kunci angka, kunci spasi, kunci backspace, kunci enter, kunci shift, kunci caps lock, dan kunci tab. Yang kedua ada kunci fungsi, yaitu dari F1 hingga F12. Yang ketiga ada kunci modifikasi, yaitu berupa kunci shift, kunci control, kunci alt, kunci command, kunci function, kunci Windows. Yang keempat ada kunci navigasi, yang terdiri dari kunci panah, kunci home, kunci end, kunci page up, kunci page down, kunci insert, kunci delete, and kunci tab. Terus yang kelima ada kunci numerik, yaitu berupa kunci angka 0 sampai 9, kunci desimal, kunci operasi matematika, kunci numluk. Yang kedua ada input, perangkat input yang kedua yaitu ada mouse. Mouse terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada mouse mekanik atau mouse bola. Mouse mekanik terbagi lagi menjadi beberapa fitur utama, yaitu yang pertama ada bola pelacak, roda, tombol, dan pembersihan. Yang kedua ada mouse optik yang terbagi menjadi beberapa fitur utama, yaitu sensor optik, LED atau laser, tombol dan roda gulir, dan keuntungan memiliki mouse optik yaitu lebih akurat dan tidak memerlukan mousepad. Yang ketiga ada mouse laser yang terdiri dari sensor laser presisi tinggi, bekerja pada berbagai permukaan, tombol dan roda gulir, dan harganya biasanya lebih mahal dibandingkan mouse optik LED. Yang keempat ada mouse nirkabel yang terbagi menjadi beberapa fitur utama, yaitu yang pertama koneksi nirkabel, yang kedua portabilitas, yang ketiga baterai, dan yang keempat performa. Dan harganya biasanya sedikit lebih mahal daripada mouse kabel. Yang perangkat input yang ketiga yaitu ada trackpad. Beberapa fitur umum yang biasanya ditemukan di trackpad yaitu yang pertama ada tapping, yang terdiri dari single tap, double tap, tap dan drag, two finger tap. Yang kedua ada scrolling, yang terdiri dari two finger scrolling, edge scrolling, pins to zoom, interstitial scrolling, dan yang ketiga ada pinching dan zooming, rotating, gestur multitouch khusus, dan yang terakhir klik fisik. Perangkat input yang selanjutnya yaitu ada scanner. Scanner terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama scanner flatbed, yang kedua ada scanner sheet fed, yang ketiga ada scanner film, yang keempat ada scanner portable, yang kelima ada scanner 3D, dan yang terakhir ada scanner drum. Selanjutnya ada mikrofon. Ada berapa jenis mikrofon masing-masing dengan cara kerja yang sedikit berbeda. Yang pertama, mikrofon dinamis, kedua mikrofon kondensor, ketiga mikrofon lavalier atau lapel, keempat mikrofon shotgun, kelima mikrofon USB, keenam mikrofon ribbon, dan website. Di sini ada beberapa fitur-fitur. Yang pertama fitur webcam, yang kedua frame rate, yang ketiga resolusi, keempat adjustable tab fokus, kelima built-in microphone, keenam automatic link adjustment. Di sini ada jenis webcam. Yang pertama webcam standar, kedua webcam HD, ketiga webcam streaming, keempat touchscreen. Di sini ada berapa jenis teknologi.
touchscreen, pertama resistive touchscreen, kedua capacitive touchscreen, ketiga ultraviolet touchscreen, keempat optical imaging touchscreen, kelima acoustic wave touchscreen, keenam multi touch teknologi, ketujuh aptis touchscreen teknologi, ke-8 OLED touchscreen, ke-9 3D touch. Dan selanjutnya ada SIGIPAR. Yang kedua, proses. Proses dalam konteks sistem komputer merujuk pada serangkaian tindakan atau operasi yang dilakukan oleh perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software untuk memanipulasi, mengolah atau mentransformasi data atau informasi yang masuk menjadi bentuk yang berguna atau diinginkan. Lalu tahapan proses dalam sistem komputer sebagai berikut. Yang pertama, proses dalam sistem komputer dimulai dengan tahap input. Dalam tahap ini, data atau instruksi dimasukkan ke dalam sistem komputer melalui perangkat input seperti keyboard, mouse, atau perangkat lain seperti scanner atau webcam. Yang kedua, setelah data atau instruksi diterima, mereka dikirim ke unit pengolah pusat. CPU adalah otak dari sistem komputer dan bertugas mengolah semua instruksi dan data. Instruksi ini bisa berupa perintah dari perangkat lunak seperti program pengolah kata atau peramban web, atau bisa juga berupa perintah. Yang ketiga, dalam CPU ada dua komponen utama yang bekerja, unit kontrol dan unit aritmatika dan logika. Unit kontrol mengarahkan operasi komputer dan mengontrol aliran data atau penyimpanan dan ALU. Sementara itu, ALU bertugas melakukan operasi matematika dan logika yang diperlukan dalam pengolahan data. Yang keempat, selanjutnya, setelah data diproses oleh CPU, hasilnya dikirim ke perangkat output seperti monitor, speaker, atau printer. Misalnya, teks yang kamu ketik dalam program pengolah kata akan ditampilkan di monitor, dan suara dari file musik yang kamu putar akan dikeluarkan melalui speaker. Selama proses perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak software bekerja bersama-sama untuk menjalankan instruksi yang diberikan. Setelah proses selesai, hasilnya kemudian menjadi output yang digunakan atau disajikan kepada pengguna atau perangkat lainnya. Saya akan menjelaskan sistem output. Output adalah hasil akhir dari proses komputasi yang penting karena mengkomunikasikan informasi yang telah diolah atau dihasilkan kepada pengguna atau sistem lainnya. Yang pertama ada tampilan pada layar. Yang kedua cetak atau dokumen. Yang ketiga ada audio. Yang keempat file digital. Yang kelima sinyal atau perintah untuk perangkat eksternal. Dalam konteks media penyimpanan, output bisa merujuk ke beberapa hal. Yang pertama menyimpan data, yang kedua mengambil data, yang ketiga media penyimpanan. Media penyimpanan adalah perangkat atau bahan yang digunakan untuk menyimpan data dan informasi. Media penyimpanan memiliki beberapa jenis, yaitu media penyimpanan magnetik. Yang pertama ada hard disk drive atau HDD, yang kedua tape drive, dan yang B, media penyimpanan cloud. Yang ketiga media penyimpanan flash, ada terdiri dari contohnya USB flash drive, solid state drive SSD. Yang ketiga ada kartu memori, media penyimpanan jaringan atau network attached storage atau NAS. Media penyimpanan optik terdiri dari contohnya ada CD atau compact disc, DVD atau digital versatile disc, 3 Blu-ray atau disc. Yang kelima hardware. Hardware dalam konteks komputer merujuk pada semua bagian fisik atau komponen fisik yang membentuk sistem komputer. Hardware memiliki komponen-komponen di dalamnya seperti unit pengolah pusat atau CPU. CPU berdasarkan produsen dan modelnya. 1. Intel. Intel adalah salah satu produsen CPU terbesar dan paling dikenal. Beberapa seri CPU Intel yang paling populer meliputi yang pertama Intel Core, yang kedua Intel Pentium dan Celeron, yang ketiga Intel Xeon,
Pilihan yang tepat untuk akan tergantung pada apa yang dibutuhkan dari komputer. Yang kedua ada AMD. AMD adalah pesaing utama Intel dalam pasar CPU. Beberapa seri CPU AMD yang paling populer meliputi antara lain AMD Ryzen, ada AMD Threadripper, ada AMD EPYC. Yang ketiga ada ARM. CPU berbasis ARM biasanya digunakan dalam perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Beberapa fitur utama dari CPU ARM antara lain efisiensi energi, RISC, lisensi, dan penggunaan. Adalah memori. Memori digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses oleh CPU. Ada dua jenis utama memori dalam komputer, RAM dan ROM. Yang ketiga ada perangkat penyimpanan. Perangkat penyimpanan digunakan untuk menyimpan data dan program. Ada perangkat input, ada perangkat output, perangkat jaringan, kartu grafis, motherboard, power supply unit atau PSU, cooling system, perangkat I/O atau biasa disebut input atau output. Selanjutnya ada software yang akan dijelaskan oleh teman saya. Software merujuk pada sekumpulan program, instruksi, atau data yang memberikan perintah kepada komputer untuk menjalankan tugas tertentu. Nah, ada beberapa jenis software, termasuk yang pertama ada sistem operasi atau operating system. Nah, operating system itu terdiri dari beberapa. Yang pertama adalah Windows, yang kedua macOS, dan yang ketiga ada Linux. Nah, yang keempat itu ada iOS atau Android, yang kelima ada Unix. Yang keenam ada aplikasi atau application, yang ketujuh ada utilities, yang kedelapan ada perangkat lunak bahasa rendah firmware. Nah, di sini ada sistem-sistem. Yang pertama ada sistem file, yang kedua drive, yang ketiga perangkat lunak utilitas. Nah, komponen input atau output proses sistem media penyimpanan. Hardware dan software merupakan bagian penting dari sistem komputer yang saling berinteraksi untuk memungkinkan komputer berfungsi dengan baik. Komponen input seperti keyboard dan mouse merupakan penggunaan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam sistem komputer. Setelah data atau perintah dimasukkan, prosesor atau CPU yang merupakan komponen hardware utama dalam sistem akan memproses atau menjalankan perintah tersebut. Selama proses ini, CPU akan bekerja sama dengan memori RAM yang menyimpan data sementara untuk akses cepat oleh CPU. Setelah data diproses, hasilnya akan dikirim ke perangkat output seperti monitor atau speaker untuk ditampilkan atau didengarkan oleh pengguna. Selain itu, data yang diproses juga bisa disampaikan untuk digunakan di masa mendatang. Ini biasanya disampaikan dalam media penyimpanan seperti hard drive atau solid state drive yang bisa disebut SSD, yang merupakan bagian dari hardware komputer. Software di sisi lain adalah perangkat lunak yang memungkinkan interaksi atau penggunaan pengguna dan hardware. Ini termasuk sistem operasi yang mengolah perangkat keras dan perangkat lunak lainnya di komputer, serta aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan tugas tertentu. Secara keseluruhan, komponen-komponen ini bekerja sama untuk memungkinkan komputer berfungsi dengan memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai tugas, dari menulis dokumen hingga menjelajahi internet. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Soalnya kita sama-sama belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.